Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 12 November 2021 dalam pekan ke-32 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Yohanes Kuncevics adalah nama asli dari Santo Yosafat yang kita peringati hari ini. Dia berasal dari keluarga Ortodoks yang kemudian berpindah ke gereja Katolik. Masuk biara dari Ordo Santo Basilius Agung, dan dalam biara dia mengubah nama atau memilih nama baru, yakni Yosafat. Hal yang menarik dalam kehidupannya adalah ketika dia masuk biara, ditabiskan menjadi imam dan kemudian uskup. Upayanya adalah mempersatukan gereja timur dan gereja barat. Usahanya ini atau upayanya ini ditentang oleh banyak orang. Nah, karena itu dia akhirnya dibunuh hanya karena upayanya mau mempersatukan gereja timur dan gereja barat. Akhirnya karena itu pula Santo Yosafat dikenal di dalam gereja Katolik sebagai martir oikumenes. Saudari dan saudara yang terkasih, tidak gampang kita berjumpa dengan orang yang memiliki kepribadian yang mau mempersatukan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak berjumpa dengan orang yang mau mencerai-beraikan. Banyak bukan saat ini? Bahkan tidak saja saat ini. Mulai dari dulu selalu saja ada provokator, ada orang yang mau mencerai-beraikan sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Mungkin saja orang-orang itu tidak sadar, tetapi dengan cara membawa berita kemana-mana yang belum tentu benar, menyampaikan informasi yang keliru, di situ dia membawa perpecahan di dalam sebuah persekutuan. Orang seperti itu adalah orang yang mau mencerai-beraikan, mau menghancurkan persekutuan dan bukannya mempersatukan. Kita mau belajar dari Santo Yosafat, selalu berupaya untuk mempersatukan yang berbeda. Walaupun tidak semua orang setuju dengan upaya kita untuk mempersatukan yang berbeda. Tentu kalau kita mau mempersatukan yang berbeda, tidak selalu berarti bahwa menyeragamkan. Orang bisa berbeda, tapi tetap rukun, tetap mengguyur sebagai sebuah persekutuan. Itu yang paling penting. Kemudian dalam bacaan yang pertama, kitab Kebijaksanaan mengingatkan setiap kita bahwa Allah itu bisa dikenal, bisa dipahami, bisa diketahui, walaupun tidak secara sempurna. Tapi Allah bisa diketahui melalui apa? Melalui banyak sarana. Kitab suci adalah hal yang paling utama, sarana yang paling utama. Yesus Kristus itu yang paling pokok. Di dalam Dia kita bisa mengenal Allah secara sempurna. Juga sekali lagi sebagaimana yang digambarkan oleh kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini, kita bisa mengenal Allah melalui alam ciptaan ini. Alam ciptaan ini, kalau kita, dan biasa kita kagumi ketika kita memperhatikan, kita menyaksikan
alam yang indah. Nah, bagi kitab kebijaksanaan atau nasihat kitab kebijaksanaan adalah kalau kita mampu melihat alam yang indah, seharusnya itu semua mengajak kita untuk sampai pada penciptanya. Kalau alam saja begitu indah, tentu lebih indah dan lebih hebat lagi penciptanya itu. Namun kitab kebijaksanaan juga semacam merasa atau mempertanyakan mengapa orang hanya mengagumi alam ciptaan tapi tidak sampai kepada penciptanya. Sementara bagi kitab kebijaksanaan seharusnya setelah melihat yang nyata dalam alam ciptaan yang konkret itu, yang indah, orang diajak untuk sampai kepada sang penciptanya. Nah, kalau orang hanya sampai pada alam ciptaan yang indah namun tidak sampai pada penciptanya, kitab kebijaksanaan mengatakan orang itu tolol karena dia tidak mampu sampai kepada pencipta alam yang indah itu. Memang kitab kebijaksanaan juga menarik sekali, mengatakan orang yang sekiranya hanya sampai pada alam ciptaan tapi tidak sampai pada penciptanya, kitab kebijaksanaan mengatakan bahwa ya ada kesalahan sedikit, bahwa dia sudah sampai mengagumi alam ciptaan, yang masih kurang adalah belum sampai kepada penciptanya. Tetapi kitab kebijaksanaan juga mengatakan dengan tegas dalam bacaan pertama hari ini, hal yang semacam itu juga tidak bisa dimaafkan. Karena sekali lagi nasihat kitab kebijaksanaan, kalau orang menyadari alam ciptaan yang begitu indah, orang harus sampai kepada pencipta keindahan itu sendiri. Saudari dan saudara terkasih, ada banyak hal yang indah dalam kehidupan kita, entah alam ciptaan atau orang-orang yang ada di sekitar kita, yang boleh kita katakan indah. Mungkin tingkah lakunya begitu baik, katakanlah tutur katanya begitu halus, tidak saja halus secara tutur kata, tapi juga seluruh kepribadian orang itu sangat baik. Seharusnya kalau kita mengagumi orang seperti itu, alam ciptaan yang indah, kita harus sampai pada pencipta orang itu dan pencipta alam semesta. Apakah semua yang kita alami, entah sesama kita atau alam ciptaan yang indah, telah mengantar kita sampai pada pencipta, atau kita hanya sebatas mengagumi yang nyata yang ada di sekitar kita, entah manusia atau alam ciptaan? Jangan, kita diajak untuk melangkah lebih jauh sampai kepada penciptanya. Dan menurut bacaan Injil atau bacaan Injil hari ini bercerita tentang, secara tersirat memang, Yesus melalui bacaan Injil hari ini semacam merasa prihatin dengan kehidupan orang-orang pada zaman ini. Banyak orang-orang pada zaman ini yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan hari esok. Yesus mengamati bahwa orang-orang zaman ini, sekurang-kurangnya pada zaman Yesus dulu, dan pasti juga sekarang masih ada, orang tidak peduli dengan kehidupan hari esok, bahkan mengabaikan atau melupakan hari esok. Nah, kalau orang zaman ini melupakan hari esok atau tidak mempersiapkan apa yang berguna untuk hari esok, Yesus mengingatkan melalui bacaan Injil hari ini bahwa orang-orang zaman ini akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang pada zaman Nuh dan pada zaman Lot, yang hanya memperhatikan hidupnya saat itu, hari itu, tapi tidak peduli dengan hari esok. Lalu mereka kemudian mengalami kesengsaraan, mengalami atau hari esok di mana ketika anak manusia datang, mereka tidak mengalami berkat dari Allah, tetapi mengalami kehancuran. Saudari dan saudara terkasih, kita diingatkan supaya jangan pernah lupa mempersiapkan diri kita hari ini untuk mendapatkan hari esok yang baik, yakni dengan menata kehidupan kita sesuai dengan ajaran Tuhan hari ini, supaya ketika Tuhan datang, peristiwa
atau saat Tuhan datang bukan menjadi kutukan bagi kita, bukan menjadi kesempatan di mana kita memperoleh atau mengalami kesengsaraan, tetapi menjadi kesempatan bagi kita mengalami kebahagiaan dan berkat dari Allah. Tuhan memberkati.